Iya, iya. Ini menarik sekali ngobrol sama intelektual NU ini ya. Ini aktivis 98 ini teman di NU ini dulu ini. Jadi menurut Gus Mukton gimana? Apabila katakanlah teman-teman aktivis yang tergabung di PWI itu dengan prinsip-prinsip dasar kesucian agama Allah dan prinsip dasar kemanusiaan dan juga prinsip dasar untuk demi keutuhan negara dan bangsa, demi tidak ada banjir darah, dianggap sebagai sebuah keraguan-raguan untuk melawan atau ketakutan untuk melawan atau goblok tidak pandai memanfaatkan satu situasi untuk melawan Khabib Dobolowi, ini gimana nih? Kita kan sebenarnya sejauh ini agak malu ini, dikira kecing, takut nih ya gitu. Yang pertama ya, era sekarang ini era di mana Allah membuka tentang kebenaran. Jadi harus kita berpihak dulu di mana. Kita mau berpihak di Khabib Dobolowi atau kita mau berpihak pada kebenaran Allah. Yang penting itu satu, itu ya? Satu itu berpihak dulu. Kepada kebenaran. Kebenaran. Ya. Nah, kalau sudah kita berpihak kepada kebenaran, maka kita harus menang. Loh, kita yang benar masa kalah? Betul. Logikanya gimana gitu ya? Iya. Jadi mungkin ada infrastruktur yang salah nih gitu kali ya, gitu. Nah, terkait banjir darah itu kalau pemerintah nggak turun tangan terjadi. Karena ini sudah sama-sama memang sudah terpecah. Kita tidak bisa menutupi realita bangsa hari ini terpecah antara mungkin pemerintah sama pribumi yang sudah memiliki kesadaran bahwa selama ini kita ditipu oleh Khabib Dobolowi Selama 100 tahunan lah ya. Ya, semenjak lama sebenarnya, semenjak pemberontakan di Banten, semenjak berdirinya Kabupaten Magelang. Iya. Pasca Diponegoro lah ya. Sebelum Diponegoro sudah. Belum ya? Sebelum sudah dibawa oleh Inggris dan Belanda. Kalau memang secara masif ditandai pasca 1832-an lah ya. Pasca Diponegoro. Tapi sebelum itu Iya. sudah berkolaborasi dengan penjajah mereka. Ya. Kata-kata akhir untuk sebuah kebaikan untuk bangsa ini apa, Gus? Kita harus mulai cerdas, jangan percaya dengan jargon-jargon Khabib Dobolowi apapun yang keluar dari mereka. Siapapun. Jangan percaya pada jargon-jargon Khabib Dobolowi apapun dan siapapun mereka. Sama aja semuanya mereka. Semua ternyata sama. Yang halus sekalipun. Yang seolah-olah intelektual sekalipun. Quraisy Shihab mempalawikan Imam Bonjol, mempalawikan Wali Songo. Ya. Apalagi kalau Lutfi udah kebongkar secara masif. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, apapun alasannya, yang paling penting hari ini adalah membela kebenaran, kata Gus Mukton ya. Yang kedua, apabila terjadi katakanlah bangsa Indonesia ini porak-poranda, kesatuan dan persatuan itu tidak bisa dihindari, perpecahan bangsa atau bahkan banjir darah, ini atas kesalahan pemerintah ya. Kesalahan pemerintah membiarkan melawan pembiaran. Iya, karena yang punya kemenangan secara institusi kan pemerintah untuk menghentikan semua itu. Iya. Mau dilihat ajarannya, teks-teks kitab-kitab yang dikeluarkan Khabib Dobolowi ada, dan itu menyesatkan. Perilakunya jejak digital nggak bisa dihapus. Tinjauan sejarah, filologi, manuskrip semua ya. Semuanya lengkap. DNA nggak mau ya, DNA ya. Lengkap sudah, lengkap. Ini mengurus-urus di Nusantara. Jadi sebetulnya bangsa pribumi itu hanya demi untuk jangan terjadi hal-hal yang rusak di negara ini sebetulnya. Dia tidak melawan perlawanan gitu aslinya ya. Kita sabar, kenapa kita masih percaya dengan aparat pemerintahan. Ini satu lagi Gus, satu lagi saya ingat. Jadi banyaknya problem di bangsa ini, ada oposisi yang semi mengadu domba, ada oligarki jahat yang bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat, ada korupsi yang merajalela. Ini juga penting, tetapi yang paling penting saya kira malah nggak diperhatikan pemerintah. Ini gimana? Ini kan sudah berhadapan-hadapan, face to face ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bicara korupsi kan sudah perangkat kelembagaannya sudah ada kepolisian, ada jaksa, bahkan ada KPK. Kita tinggal mensupport ini. Iya kan? Nah, bicara problem yang lain tentang kebangsaan, nah ini kan salah satunya dari Khabib Dobolowi. Bicara oligarki itu kan tinggal siapa yang ngomong, kalah terus memframing oligarki kan gitu.
Ini persoalan walaupun ada itulah ya, walaupun ada, ya, tetapi ada. selama ini ya masih terukur ya, positif masih ya. terukur, dan ada lembaga mekanisme, nggak bisa kita bicara Oke, yang oligarki ya, demokrasi itu sekarang terbuka. Nah, tapi oposisi kan ada oposisi yang mengadu domba itu mengadu domba tadi, makanya saya katakan jangan percaya informasi apapun dari Habib Dobolowi, karena mereka sudah jelas dobol dan putus koneksitas dengan mereka. Oposisi yang semuanya itu sudah terkonfirmasi kepada kelompok-kelompok kanan apa ya oposisinya ya. Menurut Gus Muksan gimana? Mereka udah berbaur gitu. Bicara kanan kiri secara formal sebenarnya kan sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Harus sudah akulturasi. Ya, ini menariknya ini Gus Muksan ini. Hampir tidak ada. Ya, oke. Yang ada sekarang justru siapa yang berkuasa, siapa yang mau berkuasa. Itu hanya ya udah jargon-jargon saja lah. Semuanya sudah berkoneksitas, dunia ini sudah global. Sudah global. Apa yang mau kita sekat? Kanan udah hancur, kanan kiri udah hancur. Ini tinggal kekuasaan politik yang paling utama ya. Iya. Secara ideologi kita sudah sepakat dengan UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Dan kalaupun itu kelompok seolah-olah semi kanan itu hanya mencari-cari aja, perlu ruang bisa dari sisa-sisa ideologi lama yang sudah tidak ada. Menarik sekali nih bicara dengan intelektual NU. Karena kesabaran aja kita itu ngalah-ngalih, dan tapi kalau berketerusan mungkin ya mau ngamuk ya. Sejauh mana terus pandangan Anda mengenai pandangan Rizik Syihab terhadap kekuatan dia sementara ini terus? Kita tidak bisa menafikan bangunan klan Habib Dobolowi yang semenjak zaman Belanda. Makanya dia bisa belagu begitu. Jadi rungkapnya kan baru sekitar 3 tahun terbongkar kepalsuan nasab dia sebagai keturunan tercinta Nabi Muhammad SAW. Tapi kekuatan sosial politiknya masih real, masih ada. Nggak mungkin Rizik itu berani ngata-ngatain jenderal dengan kata-kata monyet kalau dia tidak punya kekuatan yang tidak bisa kita anggap remeh. Atau barangkali juga ada jenderal yang jadi mukibin sehingga Rizik berani memanggilnya dengan kata-kata monyet. Ini kan fakta-fakta di lapangan yang sebegitu belagunya. Bahar kemarin pidato dengan didampingi celurit yang ngomongnya nggak karu-karuan. Ya. Kebenaran pasti menang. Cuma orang yang benar belum tentu menang. Ini yang harus kita pikirkan. Iya, menarik. Kan wakul ja'al aku, wakul batil. Wakul batil. Kan kebenaran yang pasti menang. Mereka nggak bisa membuktikan klaim dia sebagai keturunan Nabi. Ya. Ajaran halunya menyesatkan umat. Betul. Semuanya sudah dibantah secara keilmuan. Tapi real mungkin masih banyak. Tapi real kami boleh masih belagu. Mereka masih kuat. Artinya tadi kebenaran akan menang lah ya, ja'al hak ya. Kebenarannya menang. Cuman sementara bisa tidak menang gitu ya. Yang tidak menang orang yang memegang kebenaran itu. Orangnya ya. Orangnya. Karena tidak terorganisir dengan baik gitu maksudnya. Iya, kalau kebenaran nggak bisa dibantah, mereka itu pembohong. Iya, kebenaran sendiri memang nggak bisa dibantah. Tetapi ada kita yang infrastrukturnya di kita ya. Kita yang memegang kebenaran itu belum tentu menang melawan Habib Dobolowi kalau kita nggak serius. Jadi ada problem keseriusan, ada problem secara organisasi, simultan. Dan jangan lupa determinasi hukum. Hukum itu tergantung yang kuat. Ya, ada pressing, ada determinasi, gitu ya. Mereka masih punya koneksitas dengan pejabat. Oh, ya. Undang-undangnya jelas. UUD 45 lagi. Pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan itu jelas sampai hari ini belum mendaftarkan. Rungkat, tapi dia secara formal sudah punya KTP. Loh, ini kan real. Iya. Ya kita apa adanya lah ya. KTP-nya sebagai. Jadi bukan warga negara tapi punya KTP ya. Kan jadi kekuatan politik dia masih hebat. Bahkan berani menghina seluruh presiden. Bahkan memanggil jenderal dengan kata-kata monyet. Iya. Wah, ini kan bikin kita marah. Iya. Jadi ada warga keturunan asing belagunya seperti itu. Bisa sebegitu jauh kesadaran, ketidaksadaran para klan Baal lah ya.
itu akibat tadi ya, latar belakang beberapa hal gitu ya tadi ya. Ya. Terus sebenarnya apa sih sudah sebegitu jauhnya, kembali lagi sebegitu jauhnya di dalam menyerang pribumi, katakanlah secara real kan gitu. Ajaran mereka memang rasis. Jadi dari segi ideologi mereka memang menganggap orang paling suci. Secara real kekuatan mereka sudah punya mukibin di semua level, mulai masyarakat, pejabat, bahkan lingkaran istana kan masih banyak mukibinnya. Ada Nusron Wahid, ada siapa itu? Bahkan elit-elit NU ya. Elit-elit NU, untung aja Lutfi terungkap. Lutfi bin Yahya. Bulan kemarin kan seolah-olah dia kayak dewa aja. Iya, dewa. Nah iya, dewa di Indonesia itu yang seolah-olah dewa anti pres. Bahkan secara formal institusi TNI memberikan jaket kebesaran. Iya, formal. Iya Gus, iya betul. Ini koneksitas yang luar biasa secara kekuatan politik di Indonesia. Tapi Jokowi memang kuat.